Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya tidak perlu ke kantor polisi, penjara sudah full, sel sudah full. Ya bagaimana Pak Kapolsek? Setengahnya dari lahan tadi itu sebagai masyarakat sudah menanam. Nah, dia menanam itu bukan bibit, tapi dia ada istilah sekarang tabela. Jadi bibit. Nah, dengan adanya banjir ini hapus semua. Selamat pagi dari kawasan Bukit Olaida, kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau mendorong penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Kota Bau-Bau. Sejumlah rumah dan ratusan hektar sawah di Kecamatan Bungi Bau-Bau terendam banjir. Inilah Warta Kepton selengkapnya pagi ini, Sabtu 25 Juni 2022. Bersama saya, Rizka Harlina. Kasus konfirmasi harian COVID-19 di tanah air akhirnya menembus 2.000. Pada Jumat, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat ada tambahan 2.069 kasus konfirmasi sehingga total menjadi 6.076.894. Sementara itu kasus sembuh bertambah 998, dengan demikian total kasus sembuh mencapai 5.906.969. Sedangkan kasus meninggal bertambah 5 orang menjadi 156.711. Secara akumulatif kasus aktif bertambah 1.066 menjadi 13.214. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Berita yang pertama, Wali Kota Bau-Bau mendorong penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Kota Bau-Bau. Selengkapnya, Heru Mulko melaporkan. Ya tidak perlu ke kantor polisi, penjara sudah full, sel sudah full. Ya bagaimana Pak Kapolsek? Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mendorong adanya penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Kota Bau-Bau. Menurut Monianse, tidak semua permasalahan hukum harus diselesaikan di kepolisian bahkan ke meja hijau. Namun dalam kasus-kasus tertentu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan mempertemukan antara korban dan pelaku. Ya tidak perlu ke kantor polisi, penjara sudah full, sel sudah full. Ya bagaimana Pak Kapolsek? Kalau masih bisa, tentunya untuk klasifikasi tindakan tertentu. Tidak semua juga di restoratif, tapi untuk hal-hal yang sifatnya masih bisa dilakukan pembinaan. Monianse menyebutkan keadilan restoratif pernah diterapkan di masa Kesultanan Buton. Masyarakat yang menginginkan perlindungan dari Sultan atas masalah yang dihadapi langsung datang ke istana dan memeluk satu tiang di bawah istana Sultan tersebut. Jadi ketika dia sudah memeluk tiang itu, maka tidak ada satu tindakan hukum pun yang akan dialami oleh orang itu selain lembaga hukum. Ya tidak boleh lagi ada penganiayaan, tidak boleh. Jadi justru orang akan salah kalau memukul orang yang sedang memeluk tiang itu. Begitu juga dengan istri yang minta cerai, akan turun keputusan Sultan. Pada masa kini, keadilan restoratif bisa diterapkan pada pelaku vandalisme situs cagar budaya di kawasan Benteng Wolio yang terjadi beberapa waktu lalu. Kalau ada informasi siapa yang menulis, sampaikan supaya kita lakukan pembinaan. Saya jaminkan untuk kita lakukan pembinaan, jangan kita lanjutkan dulu, karena mungkin juga dia tidak mengetahui secara persis bagaimana hukuman kalau kita melakukan. Penerapan keadilan restoratif ini pun menjadi inovasi dan telah diterapkan di Kelurahan Melai yang kini mewakili Kota Bau-Bau dalam Lomba Kelurahan se-Sulawesi Tenggara. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Sejumlah rumah dan ratusan hektar sawah di Kecamatan Bungi Bau-Bau terendam banjir. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani melaporkan.
Hujan tak henti-hentinya mengguyur kota Bau-Bau sejak beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat areal persawahan hingga puluhan rumah di Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau, tepatnya di Kelurahan Liabuku, terendam banjir sejak Jumat dini hari. Tinggi air diperkirakan mencapai 1,5 meter, sedang di pemukiman warga setinggi lutut dan paha orang dewasa. Lurah Liabuku Nikolas Uling kepada RRI menyebutkan, untuk wilayahnya sekitar 200 hektar sawah terendam banjir, padahal baru setengah dari areal persawahan itu sudah mulai ditanami bibit padi. Setengahnya dari lahan tadi itu sebagai masyarakat sudah menanam. Nah, dia menanam itu bukan bibit, tapi dia ada istilah sekarang tabela. Jadi bibit dengan adanya banjir ini hapus semua, di bawah banjir semua. Jadi kerugiannya masyarakat di situ luar biasa, mulai dari pengolahan. Ia memprediksi kerugian petaninya cukup besar, mulai dari pengolahan sawah, pembibitan, serta ongkos tanam. Akibat tersapu banjir, mau tidak mau para petani harus menanam kembali sembari menunggu tanah sawahnya normal kembali. Tak hanya persawahan, rumah warga di wilayahnya juga ikut terendam banjir. Ia merinci ada 10 pemukiman terendam, satu di antaranya pesantren Al-Amanah. Setelah kejadian, pihaknya bakal mendata kerugian masyarakat dan akan dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga Dinas Pertanian serta Dinas Sosial guna penanganan lebih lanjut. Sementara salah satu petani di kilometer 10 Kecamatan Bungi, Hausiah, menuturkan air merendam persawahannya sejak Kamis, padahal di lahannya seluas 2 hektar baru ditanami padi. Iya, menanam lagi kembali, kita cari lagi bibit lagi. Ini kan yang kita dapat baru-baru ini kan bibit bantuan dari PBU sana, dari pemerintah tuh. Tapi kita sudah hambur, kita sudah rendam, ya sudah di bawah banjir. Terpaksa kita usaha lagi bagaimana caranya supaya bisa ini lagi. Ia mengatakan baru saja menerima bibit bantuan padi dari pemerintah, namun sudah digunakan menanam dan tergerus banjir. Wanita yang sudah bertani lebih dari 30 tahun itu meminta ada langkah konkret pemerintah agar persawahan di Kecamatan Bungi tidak menjadi langganan banjir tahunan yang membuat petani gigit jari karena merugi persawahannya terendam. Sejak Jumat pagi, aparat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau terlihat mondar-mandir membantu warga menyelamatkan barang-barang. Terlihat pula anggota kepolisian, TNI, BPBD, SAR Bau-Bau membantu evakuasi warga yang terjebak di tengah sawah. Bu Adi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemprov Sultra dorong percepatan pengisian Prodeskel 43 kelurahan di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulko melaporkan. Karena tidak update datanya. Kalau bisa tahun ini bisa diselesaikan untuk yang 43 kelurahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui tim penilai lomba desa kelurahan yang dipimpin Saifullah meminta pemerintah Kota Bau-Bau segera mengonlinekan seluruh kelurahan dengan melengkapi profil desa kelurahan atau dikenal dengan Prodeskel. Prodeskel ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 bahwa Prodeskel merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Di sini baru 11 dari 43 yang online. Kalau kata Kendari kurang lebih sudah 80%. Kalau saya lihat persentasenya sekitar baru 20-an persen, 30-an persen di Bau-Bau. Ini jadi PR. Jadi kami berharap bahwa kalau 8 kecamatan, kalau bisa dibikin percontohan satu kecamatan satu dulu, itu bisa. Jadi nanti ngikut semua. Saifullah mengatakan dalam Prodeskel tersebut ada sekira 3.600 pertanyaan yang harus dijawab. Jika itu terjawab semua, maka gambaran nyata terkait kelurahan tersebut akan jelas terlihat. Melalui Prodeskel ini pula akan terlihat program pembangunan apa saja yang telah dilakukan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Pemerintah pusat akan memberikan anggaran berdasarkan dengan Prodeskel, lantas APBD-nya katakanlah 1 triliun, hanya itu terus karena tidak update datanya. Kalau bisa tahun ini bisa diselesaikan untuk yang 43 kelurahan. Terkait hal itu, Wali Kota Bau-Bau Lawade Ahmad Monianse meminta seluruh jajaran untuk berkolaborasi melengkapi data-data yang diminta dalam Prodeskel tersebut. Dari semua organisasi yang ada, mulai dari tim penggerak PKK, Dharma Wanita, organisasi apapun yang ada, Pok Darwis, dikolaborasilah semua.
Pendayagunaan data Prodeskel diarahkan sebagai dasar pelaku pembangunan dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian, kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pelaksanaan evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita terakhir, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazzi melakukan kunjungan dalam rangka peninjauan lokasi rencana gedung Fakultas Kedokteran di Universitas Dayanu Iksanuddin, Bau-Bau, Jumat 24 Juni 2022. Tiba di Bandara Betombari, Gubernur Ali Mazzi bersama rombongan langsung melakukan peninjauan di Universitas Dayanu Iksanuddin. Di Unidayan, Rektor memperlihatkan desain pembangunan gedung A untuk Fakultas Kedokteran. Setelah melakukan peninjauan, Gubernur Ali Mazzi berlanjut dengan pertemuan di Gedung Baru Gala Ode Malik, Universitas Dayanu Iksanuddin. Mendengar laporan singkat Rektor Jamsul Kamar terkait persiapan pembangunan Fakultas Kedokteran yang menggambarkan progres pembangunan yang sedang dilakukan dan sejauh mana pembangunan secara seluruhnya. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau mendorong penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Kota Bau-Bau. Sejumlah rumah dan ratusan hektar sawah di Kecamatan Bungi Bau-Bau terendam banjir. Demikian Warta Kapten hari ini. Mau klik kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.